Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Asifa, NIM 22029156 dari Prodi Pendidikan Matematika. Video ini adalah tugas UTS Bahasa Indonesia dengan kode seksi 202221280165 dengan dosen pengampu Dr. Siti Aini Mulyusti, SPD, MHUM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kalimat dasar. 1. Hakikat kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh, yang mana dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik dan turun, sedangkan dalam bentuk tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Maka kalimat memiliki unsur-unsur pembentuknya agar membentuk sebuah makna yang tepat. Unsur-unsur kalimat membantu pembaca atau pendengar untuk memahami kalimat dengan baik, dengan syarat unsur-unsur pembentuk kalimat tersebut disusun sesuai dengan aturan dan teratur sehingga membentuk makna yang tepat. Masing-masing unsur memiliki ciri-ciri yang membedakan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Sugono menjelaskan ciri-ciri masing unsur kalimat sebagai berikut. A. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk. 2. Memperjelas makna. 3. Menjadi pokok pikiran. 4. Menegaskan atau memfokuskan makna. 5. Memperjelas pikiran ungkapan. Dan 6. Membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek yaitu: 1. Jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Contoh, Bruno Mars adalah seorang penyanyi. 2. Berupa kata benda atau nomina atau frase nomina. 3. Disertai kata itu. Contohnya, buku itu dibeli oleh Justin. 4. Didahului kata bahwa. Contohnya, saya mengatakan bahwa One Direction adalah boyband favoritku. 5. Disertai pewaras yang contohnya, mahasiswa yang ingin lulus harus mengikuti ujian. 6. Tidak didahului proposisi seperti di dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dari, menurut, berdasarkan, dan lain-lain. B. Predikat. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk. 2. Menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dalam menentukan kejelasan makna kalimat. 3. Menegaskan makna. 4. Membentuk kesatuan pikiran. Dan 5. Sebagai sebutan. Ciri-ciri predikat yaitu: 1. Jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Contohnya, gadis itu cantik. 2. Berupa kata adalah atau ialah. Contoh, Reza Rahardian adalah aktor favoritku. 3. Dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. Contohnya, kamu tidak hadir dalam kelas kemarin. 4. Dapat didahului keterangan aspek: akan, sudah, sedang, selalu, hampir. Contohnya, paman sudah pulang dari Bali. 5. Dapat didahului keterangan modalitas: sebaiknya, seharusnya, sengongyangnya, mesti, selainnya, dan lain-lain. 6. Predikat dapat berupa kata atau frasa benda, kerja, sifat, atau bilangan. Contoh, saya sebaiknya pulang lebih awal. C. Objek. Pada kalimat objek berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar. Pada kalimat predikat transitif. 2. Memperjelas makna kalimat. Dan 3. Membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri-ciri objek menurut Widjono yaitu sebagai berikut. 1. Berada langsung di belakang predikat. Contohnya, anak-anak melempari orang gila dengan batu kerikil. 2. Dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Contohnya, keju itu dimakan tikus. 3. Tidak didahului kata depan. Contohnya, ibu membeli di pasar buah mangga itu. D. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Ciri-ciri pelengkap menurut Widjono yaitu sebagai berikut. 1. Terletak di belakang predikat. Contohnya, mereka bermain bola di lapangan. 2. Tidak didahului preposisi. Contohnya, Arya bermain gitar. 3. Kategori katanya dapat berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat.
Keterangan. Keterangan adalah unsur yang fungsinya menerapkan seluruh fungsi kalimat atau unsur kalimat tertentu dalam kalimat. Dengan perkataan lain, keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frase, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frase ditandai oleh preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Berbeda dengan fungsi-fungsi lainnya, kehadiran unsur keterangan dalam suatu kalimat berfungsi manasuka. Ketidakhadiran unsur atau fungsi tersebut tidak akan ganggu struktur dan keseluruhan makna kalimat. Ada beberapa ciri-ciri keterangan membedakannya dengan unsur yang lain, yaitu 1. Bukan unsur utama. 2. Posisi keterangan tidak terikat atau dapat berpindah-pindah. Contoh, kemarin saya mengerjakan tugas di kampus. 3. Dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, dan pengganti nomina. Contoh, ibu menyuruhku cepat pulang karena cuaca sudah mendung. 4. Dapat berupa keterangan tambahan, dapat berupa aposisi. 2. Pola dasar kalimat. Alwi mendefinisikan kalimat dasar sebagai kalimat yang terdiri atas satu klausa dan memiliki unsur-unsur kalimat yang lengkap dan berurutan, serta tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Lebih lanjut, Sugono menjelaskan bahwa kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti. Perubahan yang terjadi dalam kalimat dapat berupa penambahan unsur, seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, dan objek. Selain itu, perubahan yang terjadi dalam kalimat dapat berupa perubahan urutan unsur atau perubahan bentuk kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Alfi mendefinisikan 6 pola dasar kalimat sebagai berikut. A. Kalimat dengan pola SP. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur, subjek, dan predikat saja. Kedua unsur ini dimasukkan sebagai bagian kalimat, maka tergolong sebagai kalimat dasar dengan SP. Misal, ayah sedang membaca. Ayah sebagai subjek dan sedang membaca sebagai predikat. Saya sebagai subjek, mahasiswa sebagai predikat. Mengacu kepada ciri-ciri masing-masing unsur kalimat, maka SP dalam kalimat bisa membentuk kata atau frasa nominal atau adjektiva. B. Kalimat dengan pola SPO. Kalimat dengan pola yang menggunakan 3 unsur kalimat ini termasuk pola dasar kalimat jika tidak ada penambahan atau perubahan urutan dari masing-masing unsur kalimat tersebut. Pola kalimat ini terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Jenis kata pada masing-masing unsur terdiri dari kata atau frasa nomina atau verba. Misal, mahasiswa itu sedang mengerjakan tugas akhirnya. Mahasiswa sebagai subjek sedang mengerjakan sebagai predikat, tugas akhirnya sebagai objek. Angga mendapat IPK tertinggi. Angga sebagai subjek mendapat predikat IPK tertinggi sebagai objek. C. Kalimat dengan pola SPPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Ketiga pola ini dikatakan sebagai pola dasar jika tidak ada perubahan urutan letak unsur. Misal, Aldebaran sebagai subjek menjadi predikat, kepala sekolah menjadi pelengkap, mata kuliah bahasa Indonesia dipelajarinya dengan tekun. D. Kalimat dengan pola SP keterangan. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Unsur dalam kalimat disusun secara berurutan sehingga membentuk satu kesatuan. Misal, mahasiswa sebagai subjek, menari sebagai predikat di pendopo fakultas sebagai keterangan, anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat di lapangan sebagai keterangan. Kalimat dengan pola SPOPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kesemua unsur kalimat akan membentuk pola dasar kalimat jika disusun secara berurutan. Masing-masing unsur terdiri dari jenis kata yang berbeda tergantung pembentukan kalimatnya. Misal, dosen meminta mahasiswa lebih teliti. Dosen sebagai subjek, meminta sebagai predikat, mahasiswa sebagai objek, lebih teliti sebagai pelengkap. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, pakaian baru sebagai pelengkap. F. Kalimat dengan pola SPO keterangan. Unsur kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Keempat unsur ini saling melengkapi untuk membentuk satu kata. Misal,
Para petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi sebagai objek di pagi hari sebagai keterangan. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur-sayuran sebagai objek di pasar tradisional sebagai keterangan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.